Pembangunan sekolah SMK di lokasi bengkel induk. Damri sejak dulu menempati lokasi di Jalan Percetakan, kemudian karena dibangun Pasar Mama Papua, lalu Damri dipindahkan di bengkel induk Jalan Pasifik Indah nomor 17, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Jayapura, Papua. Pemerintah daerah Provinsi Papua untuk melihat asas manfaatnya dari pelayanan Damri, juga tentang pentingnya sekolah SMK. Keduanya penting dan bermanfaat bagi masyarakat Papua. Kehadiran Damri di Papua di zaman Belanda telah membantu masyarakat. Damri melayani rute-rute panjang antar daerah dengan tarif yang terjangkau dan cukup membantu masyarakat. Atas dasar bermanfaat dan bekerja sama, pemerintah Provinsi Papua mencari tempat untuk kantor area manajer dari Perum Damri Regional Papua Maluku di Jayapura. Pemerintah daerah Provinsi Papua bisa mendorong badan usaha milik daerah yang bekerja sama dengan Damri untuk membangun perusahaan khusus transportasi darat di Papua. Dan kepada Kementerian Badan Usaha milik negara untuk menghibahkan bangunan Pasar Mama Papua kepada pemerintah daerah Provinsi Papua agar status kepemilikan tanah Damri itu menjadi jelas dan tidak bergantung. Mau mengajak kepada pemerintah Provinsi Papua untuk kita coba melihat asas manfaatnya dan pelayanan dari Damri ini, dan juga tentang pentingnya sekolah. Menurut saya ini dua-dua penting dan dua-dua bermanfaat bagi masyarakat kita. Kehadiran Damri yang sudah ada sejak Belanda itu telah membantu masyarakat. Saat ini Damri melayani rute-rute panjang, Jayapura ke Sarmi, dari Merauke ke Bovendigul. Dia sudah cukup membantu kita. Untuk itu saya meminta kepada pemerintah Provinsi Papua harus segera dicari solusinya, menempatkan Damri di tempat yang tepat di Kota Jayapura untuk area manajer kantor pusat untuk wilayah Maluku dan Papua yang ada di Kota Jayapura ini. Perum Damri di Papua melayani masyarakat dalam kota maupun pinggiran kota. Perum Damri memiliki divisi regional atau kantor wilayah di 13 cabang, Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Damri di Papua tersebar di beberapa kota seperti Merauke, Jayapura, Nabire, Sorong, Serui, dan Biak. Dengan teman-teman, kita berharap ada perhatian khusus dari semua komponen orang-orang di Papua. Ini yang saya mau tekankan, bahwa kami anak-anak Papua ada melakukan sesuatu yang sangat serius, karena kami tahu transportasi darat itu sangat penting. Bukan persoalan Damri semata, tapi transportasi darat itu penting buat pelayanan terhadap masyarakat. Itu yang sangat harus diperhatikan. Saya minta sebuah ruang bagi kami punya saudara-saudara atau pejabat-pejabat Papua. Mari memanggil kami ketika membuat sebuah konsep tentang pembangunan Papua. Sekali lagi saya berharap memperhatikan Damri, di mana ada anak-anak Papua yang tersembunyi, sedang berusaha dengan hati yang tulus, pikiran serius, dengan cita-cita ke depan bahwa Damri itu sangat penting. Transportasi darat itu sangat penting. Damri sesuai misinya melayani masyarakat dari kota sampai daerah terpencil yang jauh dari perkotaan. Damri erat kaitannya dengan pengangkutan perekonomian masyarakat. Selain melayani angkutan penumpang di bandara dan melayani barang. Dari Jayapura Sarmi, dari Sarmi Jayapura, juga ke Limbograng, juga ada yang dari Ambon menuju ke Somlaki dan sebagainya, pasti ada lonjakan penumpang. Kami juga sudah menyiapkan angkutan armadanya, kami siapkan supaya di angkutan Natal ini tidak ada terjadi kerusakan dan trouble dan zero accident, sehingga kami juga sudah jauh-jauh hari 2 bulan yang lalu kami sudah mengkondisikan bus-bus kita, dan bus kita juga sudah ada yang diramsak dari pihak BPTD. Demikian kita mohon dukungan daripada masyarakat dan juga pemerintah daerah agar Damri ke depan lebih bagus lagi, lebih jelas lagi, lebih mantap lagi untuk melayani masyarakat, sehingga masyarakat di Papua Barat ini juga dapat merasakan pembangunan dan merasakan transportasi yang nyaman, bersih, selamat, sesuai standar dan kelaikan operasional Perum Damri.
Sekolah SMK Energi dan Pertambangan hadir di Jayapura sebagai kota barometer di Papua tentang mutu pendidikan dan daya saing, terutama di pendidikan vokasi atau kejuruan. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2019, Dinas Pendidikan Provinsi Papua bidang SMK melakukan revitalisasi sekolah. Hal ini sesuai dengan dasar hukum Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi yang di dalamnya terdapat 12 kementerian dan 34 gubernur. Tentang revitalisasi sekolah SMK, gubernur diberi tugas dan tanggung jawab untuk merevitalisasi keberadaan SMK sesuai dengan perannya masing-masing. Ada 6 poin yang dikerjakan gubernur, salah satunya adalah penataan SMK berbasis keunggulan daerah. Pembangunan sekolah SMK Energi dan Pertambangan di lokasi bengkel induk penting mendapat perhatian semua pihak, mengingat Damri selama ini melayani perekonomian masyarakat. Sementara pembangunan sekolah SMK Negeri dan Pertambangan di Jayapura juga dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia Papua, sehingga kedua hal tersebut perlu mendapat perhatian serta dukungan bagi semua pihak. Maka kami dari Dinas Teknis menerjemahkan itu dengan satu, kami merevitalisasi 138 SMK yang ada di Papua mulai dari 2018, 2019, 2020 sekarang yang sudah tuntas sampai hari ini itu SMK yang ada di Kota Jayapura dan Asmat. Itu dari sisi nomenklatur kelembaganya. 2 SMK yang posisi lokasinya dia satu atap dengan SD SMP, yaitu SMK 9 dan SMK 10. Dan tanah itu asetnya adalah milik kota. Sedangkan hasil revitalisasi kedua SMK ini kami rubah dia menjadi SMK Energi dan Pertambangan. Dan energi pertambangan ini potensi di Papua memang kaya dengan energi dan pertambangan, maka SMK ini harus menjadi SMK unggulan di Papua. Maka dalam pengembangan itu butuh lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis itu banyak pertimbangan dari sisi akses. Bagaimana siswa itu mereka bisa datang, bisa menempuh dengan transportasi, aksesnya mudah sehingga banyak anak-anak yang bisa minat masuk ke SMK ini. Itu dari sisi pertimbangan-pertimbangan yang kami harus perhatikan. Lalu pertimbangan lain dari sisi pengalihan aset. Kalau SMK 9 dan 10 itu masih ada di Satap, nanti kita ingin mau melakukan pembangunan, mau bangun gedung baru, mau lakukan pengadaan, itu nanti sulit di dalam pelaporan pertanggungjawaban. Karena itu aset milik kota. Itu salah satu pertimbangan kami. Lalu pertimbangan lain, jumlah siswa, guru juga 8 standarnya itu kami merasa memang belum memenuhi. Maka ini perlu kami lakukan revitalisasi. Lalu sisi lain, jurusan-jurusan yang ada juga sebetulnya ada di SMK-SMK yang ada di sekitar itu. Nah, kalau SMK yang satu ada jurusan yang sama, yang satu juga sama, ini berakibat pada nanti kita kesulitan cari guru produktif, padahal sekolahnya berdekatan. Padahal dari sisi rombel juga kadang tidak memenuhi. Nah, dengan berbagai pertimbangan itu, maka tahun 2019 kami gabungkan, merger. SMK 9, 10, energi pertambangan yang ada di SMK 3 menjadi SMK Negeri 9, energi dan pertambangan. Selanjutnya, hasil revitalisasi ini berpengaruh pada lokasi. Kalau kita ingin mau lakukan pengembangan di SMK 10, lokasinya dia satap dengan SD, SMP, dan juga lokasinya tidak luas. SMK 9 sama juga. Sedangkan SMK 9 yang kami rubah menjadi energi pertambangan adalah SMK unggulan, maka memang harus punya lokasi yang strategis. Sesuai arahan Pak Kadis lama, karena PON kita tidak punya uang, lokasi tanah yang kita ingin mau cari juga tidak ada, maka kami mulai menjajaki aset pemerintah provinsi yang memang kita bisa gunakan untuk pengembangan ini. Jadi aset milik pemerintah provinsi yang bisa digunakan untuk melayani kepentingan anak-anak masa depan. Ada beberapa yang kami telusuri, lalu yang terakhir dengan bidang aset keuangan. Nah, maka dengan aset kami sudah melakukan turun lapangan, supervisi lokasi, lalu dengan pihak Damri juga kami sudah ketemu, lalu kami sudah dapat informasi. Jadi itu BLK itu adalah milik provinsi, itu aset provinsi. Karena ini menyangkut dengan
masa depan anak-anak generasi Papua. Maka dari aset waktu itu diminta untuk kami buat telaan dengan aset, bidang aset, dengan Dinas Pendidikan kami sudah buat telaan dan kami sudah sampaikan ke Pak Sekda yang lama. Selanjutnya prosesnya kami jalan. Setelah surat kami masukkan, proses kami jalan karena sudah putuskan SMK 9-nya di BLK lama, maka kami anggarkan melalui dana DAK untuk pembangunannya. Supaya tahun pelajaran 2021-2022 ini semua RPS, RKB kami tuntaskan sehingga nanti 2024 sebelum Pak Gubernur turun SMK unggulan SMK Energi Pertambangan ini menjadi karyanya beliau. Itu target kami waktu itu dan itu yang sedang kami garap. Nah sekarang pertanyaannya memang hasil survei kami lokasi BLK Induk itu surat dari Damri juga semua sudah ada. Itu karena lokasi Damri lama itu dipakai untuk kepentingan pasar mama-mama, lalu waktu itu PO memberikan tempat untuk sementara Damri isi ke situ. Nah sekarang Damri isi, Damri dengan sekolah ini kan beda. Kalau SMA, SMK ini kan milik provinsi. Kalau Damri ini kan bukan milik provinsi, tapi dia memang pelayanan masyarakat dan itu milik BUMN. Nah, jadi dari sisi lokasi itu memang itu milik pemerintah provinsi dan SMK 9 punya hak untuk bangun itu. Maka sesuai aturan atau secara manusia juga kalau yang punya itu dia mau pakai lagi kan dia tarik kembali. Oleh karena itu ini sekolah SMK ini bukan miliknya pribadi Dinas Pendidikan, tidak, ini milik pemerintah Provinsi Papua. Aset BLK itu milik pemerintah Provinsi Papua. Jadi ketika mau digunakan oleh pemerintah provinsi maka dia harus. Nah mekanismenya ke Damri kami sudah sampaikan juga. BLK itu milik pemerintah provinsi, asetnya ada di Dinas PU. Lalu SMK itu milik provinsi, asetnya ada di Dinas Provinsi. Damri itu miliknya BUMN. Tapi sementara menggunakan lokasi yang punya asetnya provinsi. Maka kami dari Dinas Teknis kan hanya meminta kebijakan Pak Sekda saja. Kalau Pak Sekda bilang pembangunan SMK tetap jalan, kami tetap jalan. Jadi pembangunan kan nanti disesuaikan dengan bagian-bagian yang memang dia tidak gunakan kami isi sambil beliau teman-teman pihak Damri carikan tempat. Tapi kami ada buat surat Pak Kadis mau sampaikan supaya kalau bisa setelah beberapa OPD juga sudah di merger ini Pak. Macam ketenagaan kerja di sebelah ini kan sekarang gedungnya tidak dipakai lagi, daripada lokasinya nanti gedung dan lain-lain tidak dipakai, lebih baik Damri sementara dialihkan ke situ sesuai dengan volume dia. Maka itu bisa tidak dialihkan ke tenaga kerja misalnya atau di OPD-OPD lain yang kemarin kena merger lalu gedung-gedungnya tidak dipakai misalnya. Kan itu nanti kebijakannya kebijakan Pak Sekda tataran itu. Tapi kami dari dinas kami nanti mengusulkan bisa dilakukan beberapa alternatif karena SMK Energi Pertambangan ini adalah SMK unggulan dan bukan baru, ini SMK yang sudah ada yang kami gabungkan dari 2 SMK yang notabene 2 SMK itu tidak bisa dikembangkan lagi karena dia satap dengan SD SMP yang merupakan asetnya kota. Kira-kira hanya itu dia punya alur pembangunan SMK. Dari Jayapura, Papua, tim liputan 69 News Papua melaporkan.